Bapak Ibu, para tamu Allah, undangan Allah jamaah salat subuh Masjid Raya Jabal Rahmah PT Semen Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan berbaik sangka kita kepada Allah. Allah izinkan kita hidup kembali di hari ini setelah Allah bawa ruh kita tadi malam saat kita tidur. Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruh kita agar kita menjadi hamba yang lebih saleh, agar kita menjadi hamba yang lebih baik, dan itu sudah kita mulai dengan memuji Allah saat kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Kemudian kita mulai juga dengan tauhid, mengesahkan Allah ketika kita salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, di mana diperintahkan pada rakaat pertamanya membaca surat Al-Kafirun, pada rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas. Dua surat ini adalah surat tentang tauhid, di mana dengannya kita mulai hari-hari kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan dari beliau bahawa setiap pagi salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa juga yang sering mungkin kita hafal, sering kita baca atau sudah kita hafal. Doa beliau, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Di awal pagi seorang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti dibantu oleh Allah, yang pasti diminta, yang pasti diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti diberi petunjuk, bahkan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari tetap beliau berdoa dengan doa ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, As-Samad, tidak butuh sesuatu, bahkan makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta tolong. Bayangkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, bangun tidur baca alhamdulillah, kita puji Allah. Lalu salat sunat 2 rakaat sebelum subuh baca Al-Kafirun, baca Al-Ikhlas. Lalu berzikir, zikir pagi baca doa ini. Setelah kita tauhidkan Allah, lalu kita minta tolong, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta tolong ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu, tolong perbaiki semua urusanku. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau biarkan aku bergantung pada diriku sendiri walaupun selayang pandang. Jangan merasa hebat. Apa yang kita raih semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kuat di hadapan makhluk adalah yang paling menggantungkan dirinya kepada Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang bergantung kepada Allah, maka semakin beribawa dia di hadapan manusia. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis dari rangkaian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, buku yang ditulis oleh Abu Zakaria atau yang disusun oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kita ulang sedikit. Imam An-Nawawi menyusun hadis sejumlah 42 hadis. Sekarang kita akan membahas hadis nomor 34. An Abi Sa'id Al-Khudri, ini nama yang tidak asing, radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman, rawahu Muslim. Ini hadis yang sangat populer agaknya, karena hadis ini berbicara tentang salah satu prinsip agama, salah satu tujuan diturunkannya seluruh nabi dan rasul, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat baik, kemudian mencegah orang dari perbuatan mungkar. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang kunyahnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Ingat Bapak Ibu, kunyah adalah budaya Arab di mana mereka cenderung menyembunyikan nama asli atau tidak memperkenalkan diri dengan nama asli, tapi dia pakai kunyah, yaitu alias yang diawali dengan Abu atau Ummu. Kan sudah sering kita bahas Abu Bakar, Abu Dzar Al-Ghifari,
termasuk Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Darda dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, nama asli dari Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad ibn Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri. Jadi nama aslinya Sa'ad. Ya, nama aslinya Sa'ad, nama ayahnya Malik. Nama kakeknya Sinan. Malik adalah sahabat dan Sa'ad adalah sahabat. Artinya beliau adalah sahabat, anak dari sahabat. Ini keluarga yang mubarak, ini keluarga yang penuh berkah. Dan Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang junior, artinya sahabat yang ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, diriwayatkan bahwa umur Abi Sa'id Al-Khudri adalah 11 tahun. Artinya beliau remaja, pemuda. Kalaulah ada waktu itu remaja Masjid Nabawi, beliau anggotanya. Masih junior. Buktinya apa? Perang Badar, perang Uhud beliau tidak boleh ikut oleh Rasulullah. Kenapa? Belum balik. Nah, lalu di perang Khandaq barulah beliau ikut. Jadi beliau ini termasuk barisan sahabat yang ditolak oleh Rasulullah untuk ikut perang karena belum balik. Radhiyallahu anhum. Ada Abdullah bin Umar, termasuk anaknya Umar bin Khattab. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Sinan, yaitu ayahnya Sa'ad ini, syahid di perang Uhud. Syahid di perang Uhud radhiyallahu anhum ajma'in. Diriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri termasuk fuqaha'us sahabah. Beliau ini termasuk sahabat yang paling paham dengan fikih dan beliau berfatwa. Setelah zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman, di zaman Ali dan seterusnya, beliau berfatwa. Belum memberikan fatwa, artinya para sahabat yastaftunahu, minta fatwa kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa? Karena memang beliau usianya muda dan beliau punya banyak waktu bertemu dengan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, beliau punya banyak waktu ketemu dengan sahabat-sahabat senior. Pertemuan beliau dengan sahabat-sahabat senior dimanfaatkan untuk bertanya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, sehingga setelah zaman Rasulullah SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin dan seterusnya sampai beliau wafat, orang-orang meminta fatwa kepada beliau radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ketika terjadi fitnah antara Muawiyah radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terjadi juga perang Jamal antara Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini khilaf di antara para sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri pergi, beliau menyendiri. Beliau tidak mau ikut-ikutan. Karena memang fitnah Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita membahas perang Siffin, ini memang perang yang bagaimana mensifatinya? Ini bukan perang antara mukmin dengan kafir. Ini perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga sahabat yang kelak juga menjadi Amirul Mukminin. Ini makanya kejadian ini disebut fitnah. Kenapa? Kenapa tidak fitnah? Coba ada tabi'in yang meriwayatkan, hinama yukabbiruna haula. Ketika pasukan di sebelah kanan ini mengatakan, mari maju, Allahu Akbar. Yang sebelah kiri juga bilang, ayo maju, Allahu Akbar. So, kalau kita mendengar ceritanya mungkin santai saja, membaca ceritanya mungkin santai saja. Tapi kalau kita ada di zaman itu, dan barisan awak takbir, dan awak sarang takbir loh, itu fitnah. Makanya banyak sahabat yang memang mereka memutuskan untuk saya tidak ikut. Lalu siapa pula kita di zaman ini yang kadang mendalami kisah perang Siffin ini lalu menyimpulkan dengan ini Ali yang salah ini Muawiyah yang salah ini. Lalu terjadi perang Jamal, ini Bunda Aisyah yang salah ini Ali bin Abi Thalib yang salah ini. Makanya sebagian ulama mengatakan cukup tahu saja kita perang Siffin ini. Cukup tahu saja. Ini sudah sering kita ulang-ulang. Perang yang terjadi antar para sahabat, antar sesama mukmin, itu cukup tahu saja kita. Tidak perlu kita dalami sehingga kita menjudge si fulan yang salah. Mereka semua sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Lalu siapa kita? Karenanya seorang ulama ketika ditanya tentang mana yang salah, Muawiyah atau Ali, lalu
beliau menjawab bahwa sebagaimana Allah selamatkan kita dari pedang mereka, maka tolong jaga dirimu dari lisanmu. Jangan bertanya. Untung Allah selamatkan kita dari pedang-pedang mereka saat itu. Artinya kita tidak terjebak dan tidak ada dalam kondisi itu. Nah, jangan kita sendiri yang membinasakan diri kita dengan lisan kita, bertanya tentang sesuatu yang umpamanya Ali yang salah, apa manfaatnya untuk kita? Atau Muawiyah yang salah, apa manfaatnya untuk kita? Ibunda Aisyah yang salah, contohnya. Apa manfaatnya untuk kita? Tidak ada. Maka cukup jadi pengetahuan sejarah saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa taujihat dari para ulama. Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri, beliau lebih memilih kana ya'tazil. Beliau menepi, tidak mau ikut-ikutan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika di zaman Bani Umayyun yang awalnya dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ada satu masa di mana pasukan beliau ini datang mau menyapu bersih Madinah, artinya dari orang-orang yang membangkang dan seterusnya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri saat itu di sana, lalu beliau lagi-lagi setiap ada fitnah beliau memilih untuk pergi, tidak ngomong. Nah, itu pula. Sekarang itu pula bahayanya media sosial. Ketika masih abu-abu antara hak dan yang batil, semua merasa perlu ngomong, perlu klarifikasi. Kadang saya pribadi kasihan dengan ustaz-ustaz viral ini. Kadang sibuk dengan klarifikasi daripada memberi materi. Itu kasihannya. Dan na'udzubillah min viralnya. Kita berlindung pada Allah dari viral-viral. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri lari, beliau pergi menyelamatkan diri. Artinya beliau tidak mau berada dalam keadaan yang tidak jelas. Tapi ternyata salah satu tentara dari Bani Umayyah ini pergi mengejar beliau sampai ke gunung. Tertangkaplah beliau. Kemudian dari puncak gunung sampai ke bawah beliau dipegang oleh tentara ini. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, berarti ada yang meriwayatkan ini maksudnya gunung Uhud. Ya, apa kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada tabi'in yang menangkap beliau ini? Tentaranya, ya karena ini tentara diperintahkan oleh komandannya. Apa kata Abu Sa'id? Dahulu kami begini bersama Rasulullah SAW. Diceritakan. Lalu kata tentaranya ini, oh kamu sahabat? Ya. Siapa namanya? Abu Sa'id. Oh kamu Abu Sa'id Al-Khudri. Ya sudah, pergilah. Dilepaskannya karena sahabat. Barakallahu fiik katanya. Karena memang nama Abu Sa'id Al-Khudri itu sudah harum. Kalaulah dahulu, ya kan dahulu tidak ada media sosial, tidak ada foto profil, tidak tahu orang. Nama tahu. Tapi kalau wajahnya bagaimana? Jadi ketika, oh kamu Abu Sa'id Al-Khudri, ya pergilah. Barakallahu fiik. Tak berani dia mengganggu sahabat. Lalu bagaimana mungkin ada orang di zaman ini yang mulai mengkritik sahabat dengan poin yang tidak seharusnya. Apalagi kemarin ada yang menuduh Abu Hurairah pendusta. Kemarin ini, baru beberapa bulan, baru mungkin akhir-akhir tahun kemarin. Apalagi perangai-perangai orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan sahabat. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan lisan kita dari hal-hal yang seperti itu. Abu Sa'id Al-Khudri, Bapak Ibu dimuliakan Allah, beliau meriwayatkan hadis dengan mengatakan sami'tu, aku mendengar. Dan ini salah satu ciri-ciri hadis mutawatir, yaitu hadis yang tidak dikeragui lagi riwayatnya. Sami'tu, aku mendengar langsung. Ra'aitu, aku melihat langsung. Karena Bapak Ibu, beberapa sahabat itu meriwayatkan hadis Rasulullah bersabda. Kadang beliau tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tapi mendengar dari sahabat lain. Mendengar dari sahabat lain. Contoh umpamanya Abu Hurairah mendengar suatu peristiwa di Mekah dari Abu Bakar umpamanya, atau dari Umar bin Khattab, atau dari Uthman bin Affan. Lalu Abu Hurairah mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda. Tidak perlu, kalau sahabat tidak perlu disebutkan sahabat yang lainnya. Artinya tidak perlu saling meriwayatkan. Cukup langsung aja dibilang dari Rasulullah, karena semua sahabat terpercaya. Kalau kita kan ditanya dari mana dapat kabar? Dari fulan. Fulan itu dari mana? Dari fulan, harus jelas. Tapi kalau sahabat, ketika sahabat mengatakan saya mendengar Rasulullah bersabda, berarti dia langsung yang mendengar. Tapi kalau dia mengatakan Rasulullah bersabda, ada dua kemungkinan. Satu, dia mendengar langsung, beliau mendengar langsung. Atau dua, beliau mendengar hadis itu dari sahabat lain. Makanya kadang ada banyak riwayat
banyak riwayat. Sesama sahabat saling menceritakan. Hadis ini salah satu ciri-ciri hadis mutawatir. Karenanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, sami'tu, aku mendengar langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau dengar? Ini hadis luar biasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang melihat segala jenis kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Perintahnya adalah fa. Fa apa itu? Fa ini artinya maka. Litta'qib. Jadi ini langsung, jangan tunggu-tunggu. Tapi kalau thumma, itu ada jeda biasanya. Contoh dalam bahasa Arab umpamanya, dakhala al-ustadhu al-masjida thumma talibuhu thumma talibatuhu. Umpamanya, seorang ustaz masuk ke masjid, thumma, kemudian, nah berarti ada jarak tuh. Muridnya, berarti ada jarak, mungkin 5 menit, mungkin 10 menit, mungkin setengah jam. Itu thumma. Tapi kalau fa, dakhala al-ustadhu al-masjida fatalibuhu fatalibatuhu. Itu berarti berurutan tuh. Ustaz masuk masjid, kemudian muridnya lagi, kemudian langsung tuh fa. Kalau fa langsung. Karenanya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Tsumma kapan? Besok, masih lama. Cuma pasti akan ditanya. Jadi kalau ada kata-kata tsumma dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab, itu maksudnya kemudian yang ada jaraknya, litarahi, ada jaraknya. Tapi kalau fa langsung. Makanya kata Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa minkum dari kalian, orang-orang beriman nih. Jadi ini perintah untuk orang beriman. Kalau ada di antara orang beriman yang melihat mungkaran, Bapak Ibu, mungkaran ini dalam bahasa Arab statusnya adalah nakirah. Nakirah ini temannya ma'rifah. Nah, jadi Bapak Ibu, nakirah ma'rifah. Sederhana untuk memahaminya adalah, ma'rifah ini sesuatu yang sudah jelas. Ciri-ciri ma'rifah, ini ciri-cirinya. Salah satu ciri-cirinya adalah ada alif lam. Ada alif lam. Contoh, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu, Al-kitabu, ada alif lamnya, berarti itu sudah jelas kitab mana yang dimaksud. Makanya para ulama tafsir mengatakan Al-Quran, walaupun kitab Allah banyak, tapi kalau seandainya kita tidak bermaksud mengubah ayat Quran, seandainya Allah berfirman Dzalika kitabun la raiba fihi tanpa alif lam, berarti masih ambigu tuh. Ini kitab yang mana ini? Tauratkah, Injilkah, Zaburkah atau Quran? Karena tidak pakai alif lam. Betapa pentingnya alif lam dalam bahasa Arab. Jadi kalau sudah pakai alif lam, itu salah satu ciri-ciri ma'rifah. Sesuatu yang sudah pasti, sudah jelas, sudah tertunjuk. Tapi kalau nakirah, ciri-cirinya adalah tidak pakai alif lam. Biasanya begitu. Kalau tidak pakai alif lam dalam bahasa Arab, temannya tanwin. Alif lam dan tanwin tidak boleh ketemu. Haram ketemu sampai hari kiamat. Tidak boleh dibaca Al-kitabun, haram tu. Maksudnya tidak boleh begitu. Al-kitabun tidak boleh. Pilihannya dua, Al-kitabu atau kitabun. Nah, jadi kalau Al-kitabu sudah jelas tuh mana barangnya. Kalau kitabun masih umum, semuanya boleh mungkin, boleh masuk. Sama dengan ini, man ra'a minkum munkaran. Ada alif lamnya Bu? Tidak ada. Karena ada tanwin. Ingat, ada tanwin pasti alif lam pergi. Ada alif lam pasti tanwin pergi. Mereka tidak mahram sampai hari kiamat nih. Tidak boleh ketemu. Tidak boleh ada dalam satu kata. Ketika Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaran, sudah tertentukah kemungkarannya Bapak Ibu? Tidak. Artinya setiap kemungkaran, kecil, menengah, besar, asalkan nampak oleh kita dan itu merupakan sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Artinya cegah. Ya, semoga bisa dipahami Bapak Ibu ya, ma'rifah dan nakirah. Nanti kalau belajar bahasa Arab ada lagi ustaznya, bukan kami ini, ada lagi ustaz lain yang pakar lah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah,
tidak tertentu. Kalau Rasulullah sebut man ra'a minkum al-munkara, berarti itu kemungkaran tertentu. Artinya ada kemungkaran yang tidak perlu dicegah. Tapi karena Rasulullah bilang mungkaran, semua masuk. Semua mungkin. Rasulullah perintahkan falyughayyirhu biyadihi, langsung cegah. Ada levelnya, dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah suruh cegah? Karena kalau tidak kita kan falyughayyirhu itu secara bahasa artinya maka ubahlah. Artinya yang kemungkaran tadi ubah menjadi kema'rufan. Tanpa amin nih. Ubah menjadi kema'rufan. Mungkar ubah menjadi yang ma'ruf. Mungkar lawannya ma'ruf. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, disuruh ubah. Karena kalau tidak segera kita rubah, maka kemungkaran itu akan merubah kita. Buktinya hari ini orang berpacaran kita biasa saja, karena sayang sekali dari dulu tidak pernah dirubah. Sehingga berubahlah mindset kita pacaran itu biasa. Padahal dari awal pacaran itu haram, berdua-duaan tidak mahram haram, berboncengan di tempat gelap duduk berdua haram. Tapi karena dari dulu dibiarkan begitu saja, maka kemungkaran yang merubah kita. Jadi pilihannya dua. Kita cegah kemungkaran itu, kita rubah menjadi yang ma'ruf, atau kemungkaran itu yang merubah kita. Pilih saja. Makanya perintahnya falyughayyirhu biyadihi. Kalau tidak mampu dengan tangan, kita tidak punya kuasa, kita tidak punya power, kita tidak punya seragam. Jadi yang paling utama mencegah kemungkaran dengan tangan ini para pemimpin, presiden, menteri, gubernur, wali kota, camat, semuanya. Atau yang berseragam, seragam apapun. TNI, Polri, mungkin pemuda Pancasila, kalau memang bisa mungkin. Seragam. Mampu dengan tangan, ubah. Apa gunanya seragam kalau lihat kemungkaran? Kita mengerti, kita tahu, tapi tidak kita cegah. Malu rasanya. Ini satu dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Larang dia. Jangan lakukan itu. Itu tidak benar. Tidak juga mampu, fabiqalbi, dengan hati. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ciri-ciri orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati adalah satu, dia mengingkarinya, artinya ini tidak benar. Dua, dia tidak duduk di situ. Mohon maaf, kalau ada orang yang duduk di majlis lalu di mejanya ada khamar, memang dia tidak ada, di depan dia tidak ada khamar. Tapi 10 orang nih di sebuah meja, 9 khamar tersedia, dia tidak ada, cuma dia diam saja. Maka dia tidak mengingkarinya dengan tangan, tidak dengan hati, tidak pula dengan tidak dengan lisan, tidak pula dengan hati. Kalau dia bilang, saya duduk aja Ustaz, tidak ada, saya mengingkari dengan kadzab, bohong tu. Selagi dia bisa pergi dari tempat kemungkaran itu, maka dia harus pergi. Itu seminimal-minimal pengingkaran. Beberapa waktu lalu kita dengar ceramah Ustaz Abdul Samad. Masya Allah, beliau ketika ditanya oleh orang yang mengundangnya baralek, Ustaz tidak datang ya, mungkin Bapak Ibu pernah nonton kan, ada videonya. Ustaz tidak datang ya, saya baralek. Saya undang Ustaz, kata Ustaz Samad, saya datang. Sampai saya di dekat isi buku tamu sampai. Tapi pas mau masuk, ngeri musiknya, ngeri penyanyinya. Ya pergilah saya, kata Ustaz Abdul Samad. Karena tidak mungkin saat itu Ustaz Abdul Samad tiba-tiba mengingkari dengan tangan, dicabutnya, colokan speaker, tak, mati. Tidak mungkin. Beliau tidak berhak untuk itu saat itu. Atau beliau tiba-tiba ambil mic penyanyi yang sedang joget-joget itu, sini, haram ini tidak boleh. Bukan makamnya saat itu. Maka saat itu beliau pilih untuk mengingkari dengan hati apa? Pergi. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kalau ada orang mengundang kita baralik, kalau musik khilaf Bapak Ibu, sekali lagi khilaf, itu kesimpulan hukum musik. Tidak bisa kita paksakan pendapat kita, susah. Apalagi musik ketika baralik, itu lebih kencang lagi khilafnya. Artinya, oke lah, kalau musik, sekedar musik ketika baralik, oke, itu khilaf. Tapi kalau udah nyanyi-nyanyi, penyanyi artis yang kurang bahan baju ateh bawah yang subhanallah.
Itu tidak mungkin khilaf, tidak perlu ulama, Bapak Ibu. Kita pun sepakat itu kemungkaran. Lalu duduk awak di situ. Ambo mengingkari Ustaz. Cuma kaki ku goyang je. Kepala ku mengikut je. Subhanallah. Apa kabarnya kalau kita mati di situ? Tiba-tiba gempa, lalu kemudian rubuh tendanya. Ya, mati kita. Coba, maukah kita? Enggak. Jadi Bapak Ibu sederhana saja. Kalau kita mau membuat standar sebuah tempat itu tempat kemungkaran atau tidak, sebuah aktivitas itu kemungkaran atau tidak, tanya saja diri kita, maukah kita mati dalam keadaan itu? Maukah kita mati di sana? Contoh, ketika nonton bola di stadion, ini mungkin kita bisa khilaf. Tapi karena Ambo yang ceramah, mohon maaf, itu pendapat pribadi yang mungkin saja salah. Bagi Ambo, mohon maaf Ibu, mohon maaf. Kita bisa jadi berbeda. Nonton bola di stadion itu kemungkaran bagi Ambo. Karena carut marut di situ. Ya kan? Carut marut, kecuali tidak ada carut marutnya, tidak ada ikhtilatnya laki-laki dan perempuan, tidak ada buka-buka auratnya dan segala macam. Mungkin mubahlah hukumnya. Tapi dalam kondisi sekarang, apalagi di Indonesia, bahkan di Arab pun carut marut, cuma bedanya carutnya beda dengan kita gitu. Nah mungkin sama jawab, "Ndak adonyo carut di Arab tu Ustaz." Oh, bahasa Arab saya sadonyo. Iya, bahasa Arab sadonyo. Cuma carut je tu, aduh carutnya. Padahal main. Ributnya ngeri. Carutnya ngeri. Wasit, wah. Baku Ustaz tahu, Ambo pernah dulu sekali seumur hidup, benda sudah tu ndak mau. Waktu tu Semen Padang lawan Persiba Balikpapan. Ambo ingat mana? Ambo baru tamat SMA. Diajak oleh kawan, dek dibayarkan makanya Ambo mau. Ya, tapi pertandingannya kick off-nya jam berapa? Yang penting menjelang waktu maghrib kick off. Pas sholat maghrib, susah. Sehingga sholat maghrib di penghujung waktu isya sekali, pokoknya susah. Kira-kira mau kita mati di tempat seperti itu? Enggak, jangan tiba. Contoh lagi, mungkin kita bisa berbeda pendapat. Bioskop. Maukah Bapak Ibu mati di bioskop? Enggak, jangan tiba. Berarti mungkar tampaknya itu. Oh enggak, saat bioskopnya pisah laki padusi, dipastikan yang berpasangan itu sudah menikah. Oh itu halal, mubah. Apa hukum nonton film? Mubah. Apa hukum pergi ke bioskop? Mubah. Coba bioskop hari ini, tidak ada satupun yang memastikan yang datang itu orang yang tidak bermaksiat. Bayangkan kita satu atap dengan orang bermaksiat, awak diam saja. Mati awak di situ. Naudzubillah. Yo Ambo ndak berani, jangan tibo. Hanya awak lain ke situ. Dan beberapa hal yang lain. Macam-macam lah. Pokoknya apapun aktivitas, salah satu cara untuk menjadikan standar ini baik atau tidak, itu salah satu caranya. Maukah kita mati dalam keadaan itu? Contoh terakhir nih, ini lebih kontroversi lagi. Mohon maaf. Contoh terakhir, rokok. Sebagian bapak-bapak yang merokok, atau mungkin ada ibu-ibu, kalau ibu-ibu merasa di Padang kok jarang yang merokok. Tapi kalau di Turki banyak yang merokok. Kamu tidak pernah ke Turki, cuma bahkan waktu umroh mereka masih merokok. Subhanallah. Baik rokok tu Pak, baik. Bapak mau mati dalam keadaan merokok? Oh enggak. Berarti enggak baik itu. Oh mau Ustaz? Sudah, berarti baik. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak menjudge orang ya. Artinya orang yang pergi ke stadion pasti dia pelaku maksiat, orang yang pergi ke bioskop pasti enggak. Cuma ini untuk diri kita sendiri. Jadikan standar ini untuk menilai diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Sebelum kita tutup Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada 3 syarat amar ma'ruf nahi mungkar. 1, ar-rifqu. 2, al-adlu. 3, al-ilmu. Mencegah keburukan dan mengajak kepada kebaikan. 1, dengan kelemah lembutan. Lemah lembut. Dan standar lemah lembut orang berbeda-beda. Yang penting jangan kasar. Itu 1. Karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, tidaklah kelemah lembutan ada pada suatu hal kecuali dia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari suatu hal kecuali dia akan menghinakannya, menjelekkannya. Semua perkara yang ada lemah lembut di dalamnya, maka Allah suka itu. Tentu perkara yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan lemah lembut. Walaupun amar ma'ruf nahi mungkar ini ada derajatnya. 1, ta'rif. Kalau ada nampak pelaku kemungkaran, kita kasih tahu dia ini mungkar. Kasih tahu dia dulu.
Baru yang kedua, Pak Ibu dimuliakan Allah, al-wa'az, kita nasihati dia. Kan dah saya kasih tahu kemarin ini mungkar, jangan lakukan lagi, Allah tidak suka. Yang ketiga, ta'nif, agak boleh agak marah sikit, artinya nadanya agak tegas, bukan marah. Kalau marah tidak pernah terpuji, tegas nadanya. Kan kemarin sudah dibilang, kamu ini tidak mendengar ya, tertutup hati kamu dari hidayah Allah dan seterusnya. Kita kasih tahu. Baru yang keempat, kalau tidak, pokoknya nanti baru yang terakhir ad-darb, pukul. Tentu pukul sekali lagi tanpa rasa marah. Kita amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah, bukan karena emosi. Ikut tidak bisa, udah sampai geraham gini rapi-rapian, tidak. Kita amar ma'ruf nahi mungkar lillah, bukan karena emosi. Jadi yang pertama ini ar-rifq, yang kedua al-adl. Kita harus adil, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Ya, menempatkan sesuatu pada posisinya. Kalau rasa-rasanya kita tegur kemungkaran itu malah akan lebih besar kemungkaran yang datang, tidak usah tegur. Itu Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah melihat suku Tatar sedang mabuk-mabukan. Lalu kemudian ada beberapa murid Ibnu Taimiyah yang mau mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya atau dengan tangannya. Kata Ibnu Taimiyah, da'ahum, biarkan aja mereka. Karena kalau kita cegah mereka, mereka akan membinasakan kampung-kampung umat Islam, karena mereka akan lebih marah lagi. Nah, jadi memang kita harus tahu posisi dan kondisi, harus profesional dan proporsional, itu yang adil. Yang ketiga, yang terakhir, al-ilm. Kita harus berilmu bahwa yang kita cegah ini memang kemungkaran, dan yang kita ajak itu memang kema'rufan, kebaikan. Jangan sampai ketika ada orang yang umpamanya, ada orang yang sholat sunat setelah subuh, tiba-tiba solat dia, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dia solat sunat di belakang. Lalu kita datang, apa ini yang kamu perbuat? Tidak ada contohnya. Kita harus tahu dulu. Bisa jadi dia itu mengqadha salat sunatnya yang sebelum fajar, ya, atau boleh jadi dia mengqadha salat yang pernah dia lupa. Mungkin subuh kemarin dia lupa, dia belum salat, dia qadha, karena kata Rasulullah, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat, langsung salat kalau ingat. Pas dia Assalamualaikum, aduh kemarin belum salat subuh, lalu dia salat subuh. Bisa jadi, atau bisa jadi dia lupa. Jadi jangan langsung, harus ada ilmunya dulu. Harus ada ilmunya dulu. Kalau ada orang minum berdiri baru sekali, biasanya dia minum duduk, tapi nampak oleh kita dia minum berdiri sekali, maka jangan langsung bilang apa ini antum mungkar. Nah, jangan dulu, karena Rasulullah pernah minum berdiri. Pernah bukan berarti menjadi legitimasi selalu. Pernah, tapi kalau minum tangan kiri itu kemungkaran. Makan berdiri kemungkaran. Masuk masjid dengan kaki kiri kemungkaran. Ini yang kecil-kecil Bapak Ibu ya. Ampun tidak sabui yang kadang-kadang yang awak tahu. Bampuk di kadai sampai subuh itu pasti mungkar, itu tidak perlu bagi tahu Bapak Ibu. Apalagi minum minuman keras sampai mabuk, joget-joget di tampek baralik, joget-joget yang campur laki-laki perempuan Bapak Ibu ya. Artinya kalau musik sekali lagi itu khilaf. Itu khilaf. Tapi kalau joget-joget dan seterusnya, laki-laki perempuan, semakin malam semakin kurang bahan bajunya. Na'udzubillah. Kalau ini mungkar, ini tidak perlu kita sebut. Cuma yang kecil-kecil tadi. Sehingga ini 3 syarat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ar-rifqu wal-adlu wal-ilmu. Lemah lembut, adil, profesional dan proporsional, dan berilmu tentang apa yang dicegah dan apa yang diajaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu dimuliakan Allah. Semoga Allah bantu kita untuk menjadi umat terbaik dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah bantu kita untuk menjadi pemenang, karena Allah mengatakan orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang menang. Wallahu taala alam bisawab. Banyak maaf. Astaghfirullah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.